Mami kerja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Insya Allah sehat ya. Kita doakan Puji sehat walafiat ya, dan kembali beraktivitas dengan baik ya. Aku mau tidur malam. Aku soalnya mau sholat malam, tidur malam. Mau tidur agak sorean, soalnya aku mau sholat malam guys ya. Jadi aku live-nya jam segini aja. Oke? Karena mau sholat malam. Waalaikumsalam, sabar. Insya Allah berkah ya semua ya. Jangan lupa dibantu tap-tap layarnya biar keriting tangan kalian ya. Kabarnya Puji lagi gak enak badan ya. Doain aja biar sehat ya. Doain sehat, bisa beraktivitas lagi, dan terjaga dari siapapun yang berniat jahat. Makasih, sabar. Ayamnya dong sabar. Ayo kita makan ayam. Aku lagi dibikinin mie sama anak aku, mie Sakura. Dia kan dikit ya itunya. Apa namanya? Porsinya. Makasih Pena. Masih sama Feral kami? Ya iyalah masih. Kenapa nanya? Udah tahu masih. Kalau nggak masih aku nggak bakal baca. Kalau mereka udah bilang musuhan, bubar musuhan, gue nggak baca. Ya, kayak gitu. Ya. Kalau mereka udah bilang bubar musuhan, ya, dengan kata bubarnya yang kasar, baru gue nggak baca. Kalau cuma bilangnya temenan doang, itu masih bisa teman hidup, teman cinta. Ya. Doakan Puji biar sehat. Makasih sabar. Ya Allah berkah ya. Besok aku tawasulan lagi buat Puji sama Feral. Ngaji lagi. Insya Allah mereka sehat, terjaga dari mara bahaya, dan juga keluarganya. Begitupun keluarga kita ya. Iya, teman sehidup semati. Mami doain teman aku ya, jadi korban perampokan terus dibun-bun. Innalillahi wa inna rajiun. Di mana sayang itu kejadiannya? Kapan? Jam berapa? Malam. Teman sehidup semati lah. Innalillahi wa inna rajiun. Jam berapa itu kejadiannya? Di kota Jambi Mi. Mobilnya dilariin. Innalillahi wa inna rajiun. Insya Allah korban ikhlas ya, biar masuk surga. Dan insya Allah itu sebagai jihad karena mempertahankan harta ya, harta pribadi, harta sendiri ya, insya Allah. Waalaikumsalam.
Makasih. Sama nih. Siapa yang masak? Ini yang masukin kau udah, aku yang angkat. Terus Ini kau udah. kamu orang nggak dikasih goceng? Kasih lah. Oh, kasih. Ya, aku orang. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita doakan buat korban pembunuhan ya jadinya ya. Siapa namanya? Tersangka udah ketangkep ya, alhamdulillah. Udah ketangkep ya. Namanya siapa? Yang meninggal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, oke. Ganti pokoknya korbannya biar sehat itu. Korbannya biar diterima iman Islamnya, diampuni dosanya dan dijaga dari api neraka ya. Kita doakan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, insya Allah korban diberikan surga langsung ya sama Allah ya. Oke, kita langsung baca aja ya untuk puji energinya. Ini untuk puji ya. Jangan tanya tumben jam segini ya, please. Jadi ikutin aja ya. Ya, soalnya mami mau tidur sore, mau sholat malam ya. Soalnya ada klien jadi pengen diobatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini bisa resonate lagi dan bisa bantu puji ya, terjaga dari hal-hal buruk dan diberikan energi terbaik dari Allah ya untuk melindungi puji dan keluarga ya, terutama Gala dan juga Peral. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat energinya Fuji ya. Bismillah. The Chariot, Five of Wands, Nine of Swords. Puji, kamu jangan banyak pikiran dulu ya sayang ya. Istirahat aja dulu, nggak usah mikirin kerjaan dulu deh. Ya, kalau rezeki nggak akan kemana, yang penting kamu sehat dulu. Ya. Ya, Puji ya. Kamu jangan banyak pikiran. Aku sambil makan ya guys. Jangan banyak pikiran ya. Udah banyakin istirahat dulu dah. Banyakin berdoa ya. Sholat malamnya ya dirajinin dulu dah. Ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya, banyakin ngaji, banyakin zikir, pokoknya banyakin tahajud dulu. Selagi badan gak enak, deketin Allahnya ya. Biar terjaga langsung sama Allah. Dan anggaplah kamu sakit ini sebagai peleburan dosa. Ya. Nikmatin hasil jeripayahmu di rumahmu itu. Dan juga masalah ada orang asing tadi, yaudah usahakan bikin aja itu posko kecil di depan rumahmu itu buat security pribadi kamu, jadi nggak security komplek
Ya. Waalaikumsalam. Ya Uti, kalau kamu kepikiran yang tadi siang atau pagi itu, yang perempuan itu, ya udah kamu rekrut aja orang dari kepolisian. Kalau memang kamu merasa nggak nyaman sama itu perempuan, siapapun, ya entah niatnya baik atau buruk, kita kan nggak tahu ya, Allahu alam. Ya next time pakai ini aja, security pribadi kayak gitu. Soalnya banyak pikiran ninggalin Gala sendirian kayak gitu. Di bawah happy ya Puji. Makanya jadi aku udah bilang Aulia, biarin ada satpam komplek, nggak apa-apa. Tapi Uti punya pribadi, bayar lagi. Ambilnya dari kepolisian. Kan ada tuh perusahaan tentang pengamanan yang ternama dan terdaftar di negara. Pakai itu. Jadi siapapun kalau ada tamu, usahakan juga Puji sediain bangku di depan rumahmu. Ya, jadi tamunya nggak langsung masuk ke rumah. Sediain bangku, aku aja ada bangku kok depan rumah. Ya. Ya, taruh bangku di depan rumah, bikin posko kecil, kamar kecil buat security pribadimu, kayak gitu. Kalau memang security komplek ya misalnya kurang paham gitu ya, kayak gitu. Waalaikumsalam. Aku aja ada kursi depan rumah, ada kursi, meja. Jadi kalau ada tamu, ada tukang paket juga. Misalnya lagi COD nunggu, jadi ada bangkunya. Jadi nggak langsung masuk ke dalam rumah kayak gitu. Ya Uti ya. Soalnya Uti nih energinya ya mikirin tentang kerjaan, terus juga stres ya. Lagi sakit juga kan, lagi nggak enak badan tuh. Nggak semangat, pusing. Ya, dibuang ininya negatifnya, banyak istighfar sama sholawat ya. Nah sayang, banyakin istighfar sama sholawat ya, buat jagaan kamu biar nggak terlalu overthinking dan bisa dikontrol nanti sama Allah, bukan sama manusia lagi tapi sama Allah yang kontrol kamu nanti. Ya masalah takutnya orang suruhan atau tidak itu Allahu alam, tapi ya jaga-jaga aja kalau Pujinya merasa nggak nyaman kayak gitu. Jadi di sini mah aku doain Puji sehat, si Gala juga sehat, Feral sehat, semuanya sekeluarga biar selamat dunia akhirat. Puji juga jangan terlalu banyak pikiran gitu ya, karena Puji ini mikirin kerjaan, terus tambah lagi sakit, ditambah lagi drama sekarang, ini pikirannya ke Gala ya.
Sediain bangku ya Ji, depan rumah ya Ji. Sediain bangku. Terus juga kalau misalnya ada paket, ada apa, pakein box aja depan rumah. Karena halaman kamu kan masih besar. Bikin box khusus buat barang-barang yang kamu beli misalnya. Jadi ntar kalau ada kurir atau apapun, nggak ngetok rumah kamu, langsung naruh di box kayak gitu. Kayak di luar negeri aja kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya, kayak di luar negeri aja, kayak gitu. Ya. Uti di sini sih ya coba untuk berpikir positif ya, nggak apa-apa ya Ti, pelan-pelan aja. Namanya orang kalau lagi sakit kan kita pikirannya ngayang ya. Bener nggak guys? Namanya lagi nggak enak badan, kayak aku aja kemarin ngayang pikirannya. Aneh. Namanya lagi nggak enak kan energinya. Jadi dibawa istighfar, dibawa sholawat. Ya Ti, dibawa istighfar sama sholawat ya Ti. Makasih Queen. Ya. Kenapa ya lagi nih Aca? Jam segini udah ngantuk. Masih sore. Bener Mi, pikiran kemana-mana. Iya, kalau lagi sakit itu pikiran kemana-mana. Apalagi ada anak kecil. Ditambah lagi ya ada orang asing datang. Jadi ya acak adut lah pikirannya. Makanya satu-satunya jalan ya Uti banyakin istighfar sholawat sama Allah biar ada penjagaan langsung. Ya. Apa lagi suara Mami adem banget ya. Nyaman di kolbu ya lah, kayak drama aja nyaman di kolbu. Ada aja lu. Hani mana sih Hani? Ya, aku tahu kamu merasa tertekan, tapi ya nggak usah dipusingin banget ya Ji. Namanya hidup itu ya penuh dengan tekanan ya Ji. Jadi jangan dibawa pusing banget. Kamu harus yakin dengan tekanan itu kamu keinginan untuk sembuh dan jaga prasangka baikmu yang positif-positif aja ya. Jangan terlalu menentang ya tentang hal-hal negatif, terus kamu kayak kerja terus kamu juga badan gak enak dipaksa gitu, jangan ya. Istirahat aja dulu, istirahat ya. Kita lihat energinya Feral. Pasti tahulah dari Lucy. Nggak mungkin nggak tahu sayang. Kita lihat energinya Feral. Waalaikumsalam. Makasih Aulia. The Dead. Makasih Aulia. Berkah terus ya Aulia. Eight of Swords. Makasih. Rezekinya biar banyak Aulia. Ini Feral juga lagi gak enak badan ya. Nanti nih banyak urusan ya.
Tapi coba untuk kuat ya Feral ya. Ini juga Feral coba untuk nguatin orang yang dia sayang tuh. Ya, coba untuk nguatin, banyakin berdoa. Ya. Jadi Feral ini benar-benar kalau Uti sakit dia pun kepikiran dia. Ini dia coba untuk berikan koneksi ya, kayak ya perhatian lah pastinya gitu loh. Itu juga ngerasain. Hai Lisa Blackpink. Ya karena satu center sayang, Uti sama Feral tuh satu center. Koneksi itu influence kan, aku bilang. Satu center dia. Makasih Aulia, I love you too. Lagi Aulia. Feral kayaknya lagi di Singapura Demi. Iya dia lagi itu the world ya. Ini traveling. Cuman di sini dia pikirannya stuck ke Fuji. Ya, dia juga coba untuk kuat ngadepin perasaan dia yang negatif ya, tentang drama, tentang fitnahan. Makasih Aulia. Lisa, kasih aku soang dong. Kita lihat ya Feral. Ya, perasaannya Fuji ke kamu ya Feral. Kita lihat. Mereka tuh energinya connection banget. Tuh perasaannya Fuji ke Feral tuh. Pengen banget nikah. Fuji juga pengen bahagia. Ya, pengen tujuannya tuh jelas tentang keluarga. Ten of Cups, Ace of Swords, Four of Cups. Jadi dia juga ngejelasin ke Feral gitu ya perasaannya. Dia udah banyak kecewa kan dengan orang-orang yang dia anggap tadinya bisa dijadikan pilihan hatinya. Dia juga komunikasi ke Feral, kecewa aja sih. Itu ya, termasuk dengan orang yang sudah dia anggap keluarga, ataupun pokoknya cerita yang membuat dia menjadi sedih tuh cerita ke Feral ya. Karena dia merasa Feral itu bisa menjadi bagian keluarga. Walaupun sekarang statusnya teman katanya ya. Tapi dia anggap ya udah teman istimewa. Tuh. Fuji di sini juga lagi berperang ilmu batin ya tentang perasaannya ke Feral, karena dia juga udah jelasin ya tentang siapapun yang datang dalam hidup dia tuh ujungnya ya nggak buat dia sejalan kayak gitu. Teman cerita iya bisa ya. Fuji di sini coba untuk kuat ya, melawan drama isu tentang Feral. Coba untuk bersikapnya legowo juga, padahal mah kesel ini dia juga karena ya niatan untuk kehidupan baru sama Feral kan saat ini keblok ya, saat ini keblok. Makanya dia mencoba untuk fokus aja sama keluarga ya di sini, dan dia berpikir ya kepengennya sih tujuannya sampai nikah gitu. Kesel pasti adalah sayang. Kesel lah Feral diberitain yang macam-macam, dia juga kesel lah pastilah gitu.
Kita lihat perasaannya Feral ke Puji selanjutnya. Waalaikumsalam Om Albu. Makasih Om Albu. Kemarin foto-foto yang dihapus di IG Feral lumayan banyak. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah sesuai dengan readingan aku ya. Aku udah bilang nanti Feral ini salah satunya langkah adalah dia menghapus foto-foto mantan. Ingat nggak? Waalaikumsalam. Mungkin itu ya Mi yang buat akun fans mantan pada up lagi. Iyalah, ngambek, marah, nggak terima sih. Kalau aku rasa energinya nggak terima. Kalau foto idolanya mereka dihapus di IG-nya Feral ataupun di TikTok atau dimanapun, pokoknya nggak terima aja. Iya, Mami pernah bilang kayak gitu, lama banget tuh udah ngomong. Iya, Sao. Apa kabar, Sao? Hah? Iya, bener loh, karena Mami positive vibes. Kak, auranya jadi kita adem dengarnya. Itu banyak itu yang nggak nerima sebenarnya. Jadi Puji tuh diserang, Feral tuh diserang dari ya beberapa kubu yang nggak mau Puji sama Feral itu bersatu. Iya Mi, inget banget readingannya belum lama. Ya kan aku udah bilang nanti salah satunya jalan Feral menunjukkan tanda dia move on adalah menghapus foto-foto mantan. Itu salah satu jalan tanda dia move on ya, dan tanda dia serius dengan pasangan yang dia jalani sekarang tuh. Karena kan fotonya pasti banyak ya, namanya udah bertahun-tahun kan. Iya, diserang dari banyak kubu. Ya dari politik, dari para mantannya fansnya mantannya Puji ataupun mantannya Feral, terus juga fansnya dari ya musuh-musuhnya Puji, musuh-musuhnya Feral. Iya, pasti kan banyaklah kenangan gitu kan. Kita lihat perasaannya Feral ke Puji. Udah dimin aja lah, Feral mau dijodohin dengan siapa, Puji mau dijodohin dengan siapa, itu biarin aja hak mereka. Kita mah tetap berdoa ya Puji sama Feral selama mereka bukan suami istri orang. Itu masuk pembayaran karma nggak Mi? Iya masuk lah, masuk sayang. Kalau kita dihina, dicaci, dimaki, itu sebagai pembayaran karma agar kita dosa kita terhapuskan, bersih gitu ya. Jadi ntar karma buruk yang kita alami itu akan berpindah kepada orang yang menghina ataupun fitnah kita. Itu estafet sayang. Kayak gitu. Kalau kitanya nganggapnya positif, fitnahannya mereka, kita anggapnya enggak, maksudnya enggak dengan maki-maki, enggak dengan kata-kata kasar kayak gitu. Kita anggapnya positif aja gitu loh. Mereka hina kita, fitnah kita, ya anggap aja bayar karma kita kayak gitu. Ntar karma buruk kita itu akan berpindah ke dia kayak gitu loh. Kita lihat perasaannya Feral ya ke Puji. Ya nggak usah balas yang kasar-kasar, nggak usah balas yang jahat-jahat, biarin aja. Nanti karma buruknya kita nih, karma terburuknya kita dari leluhur kita, dari keluarga kita, ya itu akan berpindah ke dia sampai 7 turunannya lah. Kalau dianya nggak bertobat ya, nggak minta maaf gitu, itu akan berpindah sayang.
Energi itu kan seperti jembatan transfer. Dengan siapapun itu energi bisa tertukar atau menambah atau berkurang. Kayak gitu. Kita lihat perasaannya Feral ke Puji. Ya udah diemin aja Ika, nggak usah pusingin. Ya anggap aja fans-fansnya Puji ataupun siapapun gitu ya, nganggap dan nyalain Feral nggak klarifikasi. Ya udah anggap aja itu sebagai pembayaran karma buruknya Feral ya, biar dia bersih kayak gitu. Anggap aja kayak gitu. Malam, nggak usah dipusingin. Kita kadang nggak butuh klarifikasi loh. Ngapain klarifikasi tapi tidak dari hati. Udah, kadang kita klarifikasi aja belum tentu diterima dengan baik kan, kayak gitu. Ya udah, cukup diam ya, perhatikan, banyakin istighfar, sholawat, udah. Waktu sebelum demo, ya kan, mereka lagi gencar-gencarnya, lagi hot-hotnya, ya kan, PDKT, Puji udah dianggap sebagai calon, pada ngamuk, nggak percaya. Nah, Gira Puji udah bilang single setiap live, dan pada akhirnya demo terjadi, ya kan, dan dan kualitas timingnya mereka jadi berkurang karena demo ya. Ini kan demonya bukan demo biasa ya, demo udah negara internasional juga, banyak negara juga kena demo. Otomatis kan mereka kalau mengambil langkah pun harus berpikir 1000 kali lipat kan, jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah mengambil ataupun memakai uang rakyat. Kan yang mereka takutkan itu, ya kan, apalagi kita sudah tahu kemarin demo aja ada penjarahan kan, gitu kan. Jadi ini dua-duanya saling memperbaiki, saling menjaga sih kalau feeling aku ya, gitu. Nah, ketika Feralnya mengikuti saran Uti sebagai teman tapi tetap dengan ujungnya saling doakan yang terbaik, ya artinya kan masih ada kesempatan mereka untuk berjodoh, kayak gitu aja ya kan. Kecuali ya di antara Utinya atau Feralnya, udah ya tolongnya jangan Verfu lagi, Verfu udah bubar, misalnya dengan bahasa-bahasa kasar kayak kemarin lah, barulah kita semua stop, kayak gitu aja ya. Kalau misalnya mereka masih bilang doakan yang terbaik, ya artinya mereka masih berharap masih bisa disatukan sama Allah sebagai jodoh, gitu sih ya. Kalau feeling aku ya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau pendapat kalian setuju nggak dengan pendapat aku kayak gitu loh. Kalau mereka belum suami istri orang, belum ada jodoh yang lainnya, ya kita nggak apa-apa minta sama Allah, kan wajar. Kan mereka laki dan perempuan sepasang, ya kan. Makasih Freedom. Ya kita juga nggak maksa Puji sama Feral kan di sini, enggak. Ya kan, justru kita juga malasan yang jawaban mereka statusnya dianggap temen dulu, ya kita nggak marah, ya kan, karena kalau teman itu berarti kan bukan musuh, bukan lawan ya. Kecuali Pujinya udah nganggapnya bilang enggak aku mau Feral udah nggak ada komunikasi, nggak ada ini nih, ya kan, bahasanya kasar lah ibaratnya kayak gitu, baru kitanya mundur gitu. Nah, tapi kan jawabannya mereka berdua sama, saling mendoakan. Ya udah kita doakan yang terbaik, kayak gitu. Kalau mendoakan yang terbaik berarti masih berharap dong doa dari kita tentang hubungan mereka, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat perasaannya Feral ke Puji. Masih dia perasaannya masih banyak ke Puji, masih tuh malah kepengen memulai kehidupan baru, tapi memang nggak bisa segera. Pengen masih ada.
Ya serba salah, dibilang calon istri pada menghujat, katanya PHP, ya kan? Terus juga Pujinya masih bilang single terus kan, waktu lalunya kan, sampai akhirnya ada demo. Nah, ada demo pada silent semua. Karena kita paham mereka juga lagi butuh ketenangan kan, karena pekerjaan mereka menyangkut negara salah satunya. Ya enggak, jadi ya nggak bisa sembarangan gitu kan mengambil keputusan gitu. Ya insya Allah jodoh, kalaupun nggak jodoh kita doakan dua-duanya dapat jodoh yang lebih baik dari masing-masing kayak gitu. Nggak ada yang di sini memaksakan Puji harus sama Perol gini nggak ada. Tapi aku berusaha melaraskan energi mereka, karena energi mereka memang energi twin flames dan itu sepasang ya, spiritual punya. Jadi aku cuma berusaha aja. Ya selebihnya Allah yang berhak jawabannya gimana nanti gitu. Iya mendoakan kan tuh, makin cinta kok, makin sayang, makin perasaannya makin mendalam Puji sama Perol tuh ini perasaannya sangat dalam ya. Jadi Perol tuh juga nggak mau sembarangan ngukir sebagai pasangan istri, nggak mau sembarangan, karena dia mau yang terbaik dan tidak mau ada perceraian, maunya takdirnya yang terakhir buat pasangannya dia ini ya. Aku ngeliatnya begitu energinya. Bagus kok ke Puji, dia ingin berbagi kisah, berbagi ketulusannya, bahkan kalau bisa berbagi hartanya dia ya sebagai pasangan gitu loh, dan sama-sama mengukir masa depan bersama gitu loh, memperbaiki karma masing-masing bersama kayak gitu. Ini bagus ini ya kan, bagus kok ya. Perol tuh makin memahami loh, makin memberikan banyak perhatian nih nanti ke Puji ya. Tapi memang di sini dia lagi sibuk dengan kerjaannya dulu ya. Bagus kok perasaannya. Kita lihat. Sabar, kasih aku love yang ungu dong. Waalaikumsalam. Yuk kita lihat ya. Koneksi Verfu bagus ini. Iya, jangan prasangka buruk. Makasih sayang, I love you too. Mereka saling sayang kok, saling cinta sebenarnya. Cuman ya situasinya sudah berubah ya. Jadinya mereka juga berhati-hati dalam memberikan statement, jangan sampai salah lagi kayak gitu. Two of Swords. Oke. Wow, tuh dua-duanya pengen rumah tangga. Cuman yaitu mereka masih saling membenahi permasalahan pribadi dulu ya. Ya, mereka lagi benahi itu dulu. Makasih Shan. Rezekinya biar bertambah sayang dari segala arah. Ini mereka tuh menyimpan keinginan untuk rumah tangga loh. Stres mikirin ini masa depan gue untuk nikah kapan ya. Mereka juga mikir gitu loh. Tapi mereka juga paham posisinya mereka ini kejepit ya. Makasih Mayamita, I love you too. Ya kan? Mereka tuh masih mikir. Karena banyak masalah trust issue nih. Coba untuk mengganggu.
ya. Ya kalau masalah jodoh biarkan Allah yang memberikan jawaban, kita berusaha nggak apa-apa kayak gitu ya. Kadang kalau dengar statement dari kedua orang tua masih bikin bingung. Lah orang tuanya aja bilang mereka pada sibuk, doakan aja yang terbaik. Ya artinya apa dong? Iya, Mami dikasih hati terus ya. Dikasih hati terus katanya, kata Sarif. Bener nggak? Orang tua aja bicaranya kayak gitu. Doakan yang terbaik ya, mereka sama-sama sibuk. Terus kalau udah begitu jawabannya apa? Bukan musuhan kan? Bukan udahan total kan? Tapi ada kata-kata doakan yang terbaik, berarti orang tuanya masih berharap mereka untuk bersatu. Doa orang tua kan dari hati. Apalagi kalau orang tua itu tahu anaknya itu bahagia dengan senang dengan pilihannya. Gitu. Kenapa harus stop untuk minta doa pada orang untuk kebahagiaan anaknya? Iya kan? Nggak mungkin lah orang tua setuju kalau anaknya nggak bahagia, nggak senang sama orang itu. Nggak mungkin orang tuanya setuju. Masa iya mau ngasih anak orang mau ngasih anak kita ke orang lain disiksa? Kan nggak mungkin. Kita nggak usah ikut-ikutan nyalahin siapapun ya, terutama juga dengan Fuji, karena posisi Fuji juga serba salah ya serba salah, kasihan dia juga ya. Jadi kita doakan aja Fuji juga dan Feral itu sama-sama menjaga prasangkanya, sama-sama baik lah, jangan ada yang negatif. Kita doanya kayak gitu ya. Nggak usah ikut-ikutan ya, nggak usah ikut-ikutan saling menyakiti Fuji ataupun Feral, jangan. Kalau kita memang sayang dengan idola kita, nah ketika idola kita tidak cocok dengan seseorang tersebut, ya jangan dibully orang tersebut. Yang namanya perasaan kan nggak bisa dipaksa, kayak gitu loh. Ya kan? Nggak bisa dipaksa. Jadi ya kita jangan ngebully orang ketika orang tersebut tidak jadi dengan kita gitu, atau tertunda lah gitu ya. Ibaratnya tertunda, bukannya nggak jadi sama sekali, tertunda. Jangan dibully. Nanti kalian malu, tiba-tiba Allah jadikan mereka suami istri di waktu yang tepat bagi Allah, kalian malu nanti. Mau gimana? Mau minta maafnya gimana? Malu nanti, jadi fitnah besar kalian. Siapa bilang Vervo nggak berlayar? Aku nggak bilang begitu kan? Masih berlayar loh, walaupun sebagai teman dulu. Kita nggak pernah tahu nih, ya, pertemanan mereka menjadi teman hidup kah atau teman spesialnya sekedar teman? Ya, nggak ada yang bilang nggak berlayar di sini. Kamu yang bilang begitu. Datang juga nggak assalamualaikum ya. Pakai hijab tapi pada nggak assalamualaikum, heran gue. Gue blok udah. Aku nggak pernah bilang nggak berlayar ya. Kalau nggak berlayar gue nggak baca lagi loh. Camkan itu ya. Kan aku udah bilang kalau mereka sampai nikah, aku stop baca Vervo. Karena aku nggak mau ganggu rumah tangga orang, walaupun niat aku baik gitu. Biarkan mereka nikmati kehidupannya nanti. Ketika Allah memang menentukan mereka sebagai suami istri, jodoh gitu. Iya, temennya itu aku tahu.
Ada yang nanya sendiri ya, pengennya jawabannya nggak belayar, salah dia. Kalau nggak belayar, gue nggak mungkin masih baca Verbo. Ya, di sini Feral sama Puji akan diberikan masalah dari orang masa lalu ya, entah itu pekerjaan, para mantan, ataupun ya lawan politik, lawan kerja. Hati-hati ya, karena ini membuat kalian bimbang apakah kalian sanggup menjalani bersabar untuk memulai kehidupan baru kalian. Ya, kalian diberikan kebimbangan apakah diterusin apa enggak. Ya, belajar lagi dari nol. Harus kuat. Ya, harus kuat, bisa memulai lagi dari nol walaupun banyak banget yang gak suka kalian bersama untuk nikah. Ya, nggak usah dipusingin tentang pernikahan dulu. Yang penting kalian posisinya sudah nyaman, nanti baru. Insya Allah, makanya aku bilang deketin kepada Allah ya, apalagi Uti lagi sakit, banyakin istighfar, sholawat kayak gitu. Ya, soalnya di sini hubungan mereka ini benar-benar dihantam dari disudutkan dari berbagai arah ya, 4 penjuru ibaratnya. Jadi mereka mentok. Satu-satunya jalan ya mereka harus kuat dan belajar melepaskan ego, melepaskan amarah, dendam, kata-kata kasar, dan belajar untuk controlling nih. Ya, dari asal bunyinya kalian berdua. Jadi benar-benar diperhatikan nih apa yang kalian mau ucapkan buat kehidupan kalian berdua. Kayak gitu. Ya. Dan kalian harus kuat dengan menghadapi orang-orang yang coba untuk halangi kalian bersama. Ya. Serangannya banyak sayang. Serangannya banyak, ya. Jadi aku ngeliat di sini memang mereka coba untuk belajar menyelesaikan masalah yang rumit, terutama tentang rumah tangga ya. Jadi banyak belajar tentang permasalahan ketika lagi rumah tangga. Gimana sih cara solusinya ketika kita rumah tangga dan itu bermasalah. Ini kalian coba untuk banyak bertanya nih, terutama dengan ibu kalian nanti. Ya, nggak apa-apa, itu bagus kok bertanya kayak gitu. Ya, kita harus bertanya kok sama orang tua, "Ma, gimana nih, Ma, ketika Mama lagi bermasalah dengan Papa misalnya. Hadapinya gimana, Ma?" gitu. Dengan cara apa kalau mau baikin pasangan gitu. Kalau habis berantem atau habis argumentasi, bener nggak guys? Gitu, nanya. Ya. Nanya kayak gitu ke mama. Nggak apa-apa, ini orang tua kalian sangat senang kalau kalian nanya itu, karena merasa dihargai, merasa dipentingkan orang tua kalian. Ya, ya, merasa dihargai, merasa dipentingkan nih ketika kalian benar-benar belajar dengan caranya orang tua mempertahankan rumah tangga. Ya, terutama untuk rumah tangganya oma opa, belajar dari situ Fuji dan Feral juga ya. Gimana nih oma opa ketika menghadapi rumah tangga, ketika ada masalah kayak gitu. Apakah harus dengan berantem, apakah harus dengan argumentasi, apakah harus dengan yang gak baik kata-katanya atau gimana gitu ya. Paham ya guys? Kita lihat ya energi Uti di Bella Sophie ya. Bella Sophie pulang dari umroh ya. Insya Allah berkah karena beliau baru pulang.
umroh, dan itu energinya bagus. Insya Allah Ibu Bella Sofi bisa memberikan energi dari Ka'bah untuk Fuji, dan itu menetralkan energi negatif di badannya Fuji. Ya, kita doakan ya guys. Dan juga Ibu Bella Sofi dan suami insya Allah sehat, selamat datang kembali ke Jakarta setelah perjalanan umrohnya ya. Dan terima kasih banyak Ibu Bella Sofi langsung mau ada kerjasama dengan Fuji ya, setelah pulang dari Mekah langsung. Terima kasih banyak, karena kata orang tua ya, orang habis pulang haji itu dalam 40 hari atau 100 hari itu sangat luar biasa berkahnya ya. Jadi sangat luar biasa, mujarab ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ya kita doakan Ibu Bella Sofi dan suaminya sehat-sehat dan selalu sukses usahanya, juga laris manis ya. Begitupun dengan Fuji, insya Allah sehat ketika ketemu dengan Ibu Bella Sofi, Haji Bella Sofi ya. Siapa tahu bisa yakin tentang pernikahan ya, karena beliau juga memakan pengalaman yang tidak enak ya dulu ya kayak gitu. Tapi beliau sangat luar biasa ya, pada akhirnya ketemu jodoh yang terbaik dan merubah diri lebih baik lagi istiqomahnya. Ini wajib kita pantuti, wajib kita ikuti gitu ya. Bagus loh, benar, Ibu Bella Sofi itu bagus ya, buat panutan juga bagus, karena beliau istiqomah ya, istiqomah. Insya Allah seterusnya ya, dan rumah tangganya juga adem ayem kayak gitu. Kita lihat energinya Fuji di Bella Sofi di tanggal 9. Berkah loh orang pulang dari haji loh. Itu antara 40 hari sampai 100 hari itu energinya masih berkah sayang. Beneran. Makanya beruntung banget tuh Fuji. Ya, beliau baru pulang dari Mekah langsung nanti tanggal 9 live sama kamu. Ya insya Allah jadi ya. Kita lihat energinya buat Fuji di Bella Sofi. Berkah, beneran berkah banget ya. Tuh dilawan ya Fuji, dilawan. Karena nih energi negatif yang coba ngikat Fuji biar pikirannya semeraut, biar pikirannya nggak nyaman. Ini dilawan ya Ji. Tuh, wih, bawa keberuntungan Ji. Ya Allah Ji, sabar, kasih aku sesuatu. Ih, bawa keberuntungan Ji. Tuh, bagus Ji, bagus. Bagus kok energinya, dilawan ya Ji. Kamu juga masih belum sembuh total ya, maksudnya masih pemulihan. Dilawan aja ya, karena energi beliau ini bagus banget ya, karena kan pulang dari haji ya. Jadi insya Allah berkah banget gitu. Apalagi minta air zam-zamnya dari beliau ya. Minta air zam-zamnya. Tidur kali Hani, capean kan dia kerja. Tuh, bagus banget Ji. Positif banget. Positif, dilawan ya Ji. Usahakan datang ya, usahakan datang ya. Walaupun kamu masih banyak perasaan negatif ya, apalagi gara-gara ada perempuan hari ini datang ya yang nggak dikenal ya gitu. Ini bagus energinya dari beliau ya. Jadi usahakan datang. Minta air zam-zamnya sama beliau, minta dielus kepalamu sama beliau. Beliau baru pulang haji soalnya. Bagus banget ya, minta dielus aja, dielus kayak anak sama emak gitu loh. Minta dibacain Al-Fatihah aja sama beliau ya. Bagus kok, bener ya. Aku nggak bohong, energinya bagus, serius ya. Ini bisa memberikan energi positif buat kamu sayang. Makasih, sabar, I love you too ya. Bisa ngasih energi positif sama kamu ya. Minta aja, misalnya Bu Haji Bella,
bacain aku Al-Fatihah dong, terus juga cium kepalaku, nggak apa-apa ya, anggap aja mamamu ke atau kakakmu tuh Ibu Bella Sophie ya, beliau juga sayang sama kamu kok ya. Ini soalnya masih berkah, bagus banget ya Ti, minta berkahnya dari orang pulang naik haji. Umroh itu haji kecil sayang, sama aja. Umroh itu haji itu bukan hanya haji besar ya, itu tetap panggil haji. Sebenarnya sih kata haji itu nggak wajib ya, kalau dalam Islam ya nggak wajib sih gitu ya. Kalau dalam Islam sebenarnya haji itu nggak wajib, itu Indonesia aja yang bilang haji. Iya, kalau dalam Islam itu bukan yang spesial banget. Tapi Indonesia spesialkan nama haji. Gitu. Iya, berasa nembus sampai ke hati, jadi pengen nangis. Doanya Mami ke Uti, yang gak apa-apa sayang. Iya Mi, umroh itu haji kecil, iya, tapi sebenarnya ya umroh itu tidak wajib dipanggil haji juga gitu loh. Nggak wajib, tapi orang Indonesianya sudah membudayakan kata haji. Coba deh kalian cek deh. Bu Haji Bella masih didampingi 40 malaikat Mi, iya sampai 100 hari, kan aku udah bilang 40 sampai 100 hari gitu. Ibu haji nggak wajib ya Mi? Enggak wajib harus dipanggil haji. Tapi Indonesia itu memudayakan tentang kata-kata haji untuk memuliakan mungkin ya, kayaknya sih kayak gitu. Kalau orang luar negeri mah nggak ada kata haji loh. Misalnya orang luar nih, Eropa, terus ke Mekah, terus pulang-pulang dipanggil haji, nggak ada sayang, nggak ada. Orang kita aja gitu loh, Indonesianya aja mewajib, bukan wajib ya, jadi kayak budaya karena untuk memuliakan saja sih gitu. Budaya iya kayaknya Sarif gitu, budaya setahu aku ya, bener gak sih? Feeling aku sih budaya, soalnya kalau misalnya haji diwajibkan, terus bagaimana dengan orang luar? Banyak loh yang udah berhaji, tapi mereka kan nggak dipanggil haji. Iya Mi, kakakku pulang umroh dipanggil haji sama tetangganya. Om aku aja udah haji, nggak dipanggil haji Mi. Iya, ada yang mau dipanggil haji, ada yang udah umroh ataupun haji besar nggak mau dipanggil haji, maunya biasa aja, gelar biasa nama, ada begitu. Bener Mi kata Kiai. Iya, aku juga tahu dari mama juga gitu. Iya, budaya sih kayaknya sih sayang, budaya gitu. Di luar negeri mah nggak ada panggilan haji untuk orang Eropa yang ke haji itu pulangnya nggak ada. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, Puji minta banyak-banyak berkah ya dari Ibu Bella dengan bapaknya juga suaminya, karena beliau baru pulang dari umroh. Berkah banget loh kamu, beliau baru pulang langsung ke kamu loh, ibaratnya masih fresh banget. Saudaraku nggak mau Mi dibilang haji, pengennya dipanggil seperti dulu aja, panggilan biasa ya, karena ada yang takut dengan tanggung jawabnya besar ya, amanahnya kalau udah ke umroh kan atau ke haji kan ya, kita harus menjaga akhlak adab kita gitu loh. Berkah itu berdoa kepada Allah. Gini ya,
Gini, masalah berkah itu kita memang sama Allah, tapi Allah menciptakan manusia itu sebagai jembatan ataupun dengan hewan, tapi bukan dijadikan Tuhan. Kayak gitu, ya. Berkah itu kita kalau nggak minta berkah ke orang tua gimana? Orang tua coba ke ibu, sedangkan Allah memuliakan ibu. Gimana coba? Coba aku tanya. Allah memuliakan ibu kan? Minta keberkahannya di mana? Ya kita pasti minta ke Allah gitu loh. Tapi kita juga harus memuliakan ibu kan? Untuk minta berkahnya. Kayak gitu. Nah aku sih nggak terlalu puji ngemis-ngemis atau minta sampai sujud-sujud ke Bella, enggak. Cuman ya minta berkahnya aja karena beliau baru pulang dari rumah Allah. Gitu. Ya, beliau baru pulang dari rumah Allah gitu. Jadi kita minta berkahnya karena beliau langsung dari Ka'bah, dari rumah Allah. Gitu loh, dan beliau sebagai perantara dan harus dimanfaatkan oleh kita. Gitu loh. Ya, tetap mintanya ke Allah. Nah, beliau aja ke Mekah minta berkahnya dari Allah. Nah, kita yang belum ke sana atau belum sempat ke sana, ya kita minta energinya, keberkahan tersebut yang beliau doakan di sana. Kita juga ya kalau kitanya takut sama Allah, kita minta sama dia tuh bukan sebagai Tuhan ya, tapi ya hanya sebagai jembatan gitu. Ya guys, ini bagus nih energinya Ibu Bella Sophie ya. Insya Allah bisa netralin yang di badannya Fuji agar lebih positif ya. Bagus. Katanya bagus ya Mi, minta berkah sama yang pulang dari haji. Aku pernah disuruh Mi pas mau nikah kalau nggak salah. Emang bagus sayang, bagus beneran. Itu luar biasa karena beliau udah mereka yang berhaji itu udah berjuang di sana, berdoa di sana, dan itu langsung dari Allah kan tempatnya. Jadi nggak apa-apa kita minta berkahnya sebagai jembatan kayak gitu ya. Oke, aku harap ini bisa resonate. Besok kita reading lagi ya, jam 9 pagi karena aku mau tidur sore, mau sholat malam. Insya Allah ini bisa ngebantu Puji lebih positif energinya dan cepat sembuh ya sayang. Dan juga sekeluarga semuanya sehat walafiat, selamat dunia akhirat ya, dan tidak ada lagi orang-orang yang jahat ya menghampiri Fuji ataupun Feral. Oke, thank you so much for anybody. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.